Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami'us Shaghir dan kita masih membahas tentang nawahi, larangan-larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan dilanjutkan. Hadis nomor 982. 9482. Nah, Naha an ta'amil mutabariyaini an yu'kala. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an ta'amil mutabariyaini, dari makanannya dua orang yang saling berlomba-lomba, ayyukala, untuk dimakan. Sudah ketemu, Pak? Kok seperti masih ada yang mencari? 9482. Naha an ta'amil mutabariyaini ayyukala. Ya, yang dimaksud mutabariyah ini dua orang yang saling berlomba-lomba, yaitu berlomba-lomba untuk menampakkan kedermawanannya. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu. Mereka kalau ada tamu, maka mereka berlomba-lomba untuk menampakkan siapa yang paling dermawan. Nyembelih satu kambing, kemudian dia nggak terima, dia nyembelih 2 kambing, kemudian satunya nggak terima, nyembelih 3 kambing, sampai siapa yang paling dermawan itu akan terus menyembelih, tidak ada henti-hentinya. Nah, karena sembelihannya itu tidak ikhlas karena Allah, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita makan. Maka ini kenapa kita tidak boleh memakannya? Karena di sini dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya. Naha an asbil fahli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari asbil fahli, maninya pejantan. Yang dimaksud maninya pejantan adalah kita punya hewan betina, kemudian dikawinkan dengan hewan jantan. Setelah itu kita disuruh untuk membayarnya. Nah, seperti ini tidak boleh karena ini bersifat gharar atau spekulasi, yaitu tidak ada kepastian apakah setelah dikawinkan itu betul-betul hamil ataukah tidak. Nah, maka segala sesuatu yang bersifat gharar itu adalah haram. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Menurut madhab Syafi'i haram sesuai hadis ini. Menurut Imam Malik halal atau mubah. Tapi pendapat Imam Malik bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dilarang oleh beliau. Ini bisa dihidupkan, Pak, karena agak panas ya. Nah, keren. Terus supaya halal bagaimana? Karena dilarang oleh Nabi SAW. Supaya halal, maka pilih salah satu dari 2. Yang pertama adalah jangan diupah, tetapi dikasih takrimah atau penghormatan atau hadiah. Jadi setelah kita pinjam pejantannya, maka kita memberikan hadiah kepadanya.
Misalnya dikasih 1 bungkus nasi dan sejenisnya. Tapi kalau diakadkan bahwa ini harganya sekian-sekian, maka itulah yang haram karena gharar tadi. Pilihan yang kedua, kita tidak membayar maninya, tapi kita membayar pekerjaannya, yaitu digarap sampai betul-betul melahirkan. Nah, maka tidak hanya mengkawinkan saja, setelah mengkawinkan ditunggu sampai hamil. Kalau sudah hamil, maka dirawat terus sampai kemudian melahirkan. Berarti pekerjaannya adalah lama ya, dari mengkawinkan sampai memelihara kehamilannya sampai kemudian melahirkan. Nah, itu bisa dibayar karena ada pekerjaan yang jelas, yaitu ada hasilnya yang jelas. Nah, ya. Naha an asbil fahli wa qafizi tohani. Nabi SAW melarang dari asbil fahli, maninya pejantan, ini tadi sudah. Wa qafizit tahani, dan qafiznya tukang penumbuk gandum. Qafiz itu adalah satu takaran yang terkenal. Kalau sekarang kita orang Indonesia pakai kata-kata kilo. Nah, kalau zaman dulu mereka pakai kata-kata qafiz. Jadi qafiz itu satu takaran yang diketahui di masa dulu. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah saya membawa satu gandum yang belum ditumbuk, kemudian saya suruh kepada tukang penumbuk gandum untuk dia tumbuk. Nah, terus upahnya adalah sebagian dari qafiz atau sebagian dari gandum yang saya tumbukkan tadi. Kenapa tidak boleh? Karena tidak jelas berapa yang diberikan. Kalau jelas nggak ada masalah. Jadi misalnya saya membawa 1 karung gabah misalnya. Nah, ini silahkan tolong dikelupas kulitnya itu, di slab. Upahnya berapa? Nah, nanti tak kasih sak plastik. Sak plastik itu berapa? Nggak jelas. Plastik kan ada yang kecil, ada yang gede. Nah, ini majhul, tidak jelas seperti ini menyebabkan gharar, spekulasi, tidak boleh. Tapi kalau disepakati yang tidak gharar, maka boleh. Misalnya setelah diseleb itu bayarnya berapa? 50.000, akan jelas 50.000. Atau misalnya saya bayar 10 kilo, nah misalnya, nah, jelas 10 kilo. Tapi kalau tidak jelas seperti ini, majhul, ya maka itu menyebabkan namanya gharar atau spekulasi, sehingga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Naha an asri al-washri wal-wasmi wal-natfi wa muka'ati rajula bi ghairi syi'ar wa mukama'ati mar'ati al-mar'ata bi ghairi syi'ar wa yaj'ala ar-rajulu fi asfali thiyabihi hariran misla a'ajin wa ayyaj'ala ala mankibaihi hariran misla a'ajin wa anil nahyi wa rukubi numuri wa lubsil khatami illa lidhi sultan. Nabi SAW melarang dari ashrin 10. Nah, ini 10 ini kita kasih angka ya, supaya kita tahu betul-betul 10. Nomor 1 adalah al-washri, yaitu menjarangkan gigi dalam rangka untuk membuat gigi lebih cantik. Nah, itu nggak boleh. Kalau sekarang pakai behel itu, Pak. Pakai behel hukumnya bagaimana? Hukumnya 2. Kalau hanya semata-mata untuk kecantikan, maka itu haram, termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi giginya dibikin jarang atau dibikin rata ya sampai cantik sekali. Nah, seperti itulah yang dilarang. Tapi kalau yang kedua yang boleh adalah apabila kita menjadikan yang tidak normal menjadi normal. Giginya moncong ke depan. Ini kan nggak normal, Pak. Sehingga menyusahkan dia untuk senyum, menyusahkan dia untuk makan dan sebagainya. Tidak pede kalau ketemu orang karena apa? Giginya moncong ke depan, merongos. Ya, itu tidak normal. Dibikin normal nggak apa-apa. Itu bukan menyubah ciptaan Allah, tapi menormalkan yang tidak normal. Sama dengan misalnya jari kita ada 10, ini normal. Ada orang jarinya 11, boleh nggak dibuat 10? Nggak apa-apa. Itu bukan mengubah ciptaan Allah,
tapi menormalkan yang tidak normal. Tapi jari sudah utuh 10 begini, kemudian diubah menjadi kecil-kecil supaya kelihatan cantik. Seperti itu tidak boleh, itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal washmi, dan mentato. Dan tato ini tidak harus sesuatu yang tetap, tidak lenyap, tidak harus begitu. Yang permanen, tidak harus yang permanen. Karena kata Abu Dawud rahimahullah dalam kitab sunannya ketika membahas tentang tato, beliau memberikan contoh yaitu meletakkan midat atau tinta di wajah. Nah, tinta ditempelkan di wajah seolah-olah ada tai lalat. Tinta itu kan dihapus bisa, Pak. Tapi oleh Abu Dawud itu sudah termasuk apa? Tato. Termasuk juga yang ditempelkan di bibir, nah, ditaruh di bibir tengah gini ada warna hitam misalnya, atau di antara kedua mata, ini sudah termasuk tato. Yang ketiga wan natfi, dan mencabut. Maksudnya adalah mencabut uban. Karena kalau mencabut bulu-bulu yang lain, misalnya adalah ketiak dan sebagainya, itu memang diperintahkan. Tapi yang dilarang ini adalah mencabut uban. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, mencabut ini adalah maksudnya mencabut rambutnya ketika dia meratapi kematian orang. Jadi nggak terima dengan kematian bapaknya atau suaminya, kemudian rambutnya dibredel sendiri. Yang keempat, wa mukama'atir rajulir rajula, dan bersentuhan kulitnya seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain bi ghairi syi'arin, tanpa baju yang melekat di tubuh. Jadi misalnya saya pakai selimut, kemudian teman saya masuk dalam selimut saya tadi, tapi saya tidak pakai baju yang melekat di tubuh saya, sehingga antara kulit saya dengan kulit teman saya itu bersentuhan, itu nggak boleh. Kalau itu pakai baju semuanya nggak apa-apa. Jadi misalnya musim dingin, kemudian selimutnya cuma satu, saya masuk dalam selimut, teman saya kedinginan nggak punya selimut, nah, saya masukkan di selimut, nggak apa-apa. Yang penting antara kulit dengan kulit tidak sentuhan, sehingga saya harus pakai kaos, ya, dan teman saya juga pakai kaos, nah, sehingga tidak akan bersentuhan antara kulit dengan kulit. Kenapa seperti ini dilarang? Supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai homoseks. Jadi antara laki-laki dengan laki-laki ini setan bisa membuat gangguan was-was sehingga muncul rasa saling senang antara keduanya, dan ini perilaku yang tidak normal bagi manusia, ya, karena laki-laki jodohnya adalah perempuan. Yang kelima sama wa mukama'atil mar'atil mar'ata, dan bersentuhan kulitnya perempuan dengan perempuan bi ghairi syi'arin, tanpa baju yang melekat pada tubuh mereka. Jadi masuk dalam satu selimut kemudian bersentuhan kulit dengan kulit. Sama tujuannya, ya, supaya tidak terjadi lesbi. Yang keenam wa ayyaj'ala, dan bahwasanya seseorang meletakkan ar-rajulu, seseorang, fi asfali, pada bagian bawah thiyabihi, bajunya, hariron, sutra, mithlal a'ajim, semisal orang-orang ajam. Jadi dia menghiasi bagian bawah bajunya pakai sutra. Misalnya gamis seperti saya ini, bagian bawahnya ditambahi sutra supaya menarik, ini nggak boleh. Sutra boleh bagi laki-laki hanya selebar 4 jari saja. Misalnya untuk kulon sini nih, nah, dikasih sutra nggak apa-apa, karena lebarnya kan paling cuma 2 jari, maksimalnya 4 jari. Nah, kalau orang-orang ajam biasanya di bawahnya itu dikasih sutra yang lebar, lebih dari 4 jari, itu yang dilarang. Yang ketujuh, wa iya ja'ala, dan bahwasanya seseorang meletakkan ala mankibaihi, di atas kedua pundaknya, hariron, sutra, mithlal ajim, seperti tingkahnya orang-orang ajam. Ini sekali lagi sutra untuk laki-laki yang tidak boleh, ya, untuk perempuan silahkan. Yang kedelapan wa'anin nuhba, dan dari merampok. Merampok haram. Dan termasuk nuhba itu adalah apa yang biasa dilakukan di masa dulu ketika ada walimahan, kemudian makanan itu disebar, Pak. Seperti kalau orang zaman sekarang, ya, nyebar duit nih. Jadi cara baginya itu tidak sopan, tidak dikasih satu-satu ini, tapi disebar, suruh rebutan. Nah, itu namanya nuhba. Maka nuhba seperti itu nggak bagus dilakukan. Kalau merampok tadi haram,
Kalau rebutan makanan pada saat walimah atau rebutan duit pada saat walimah ketika disebarkan, nah itu hukumnya adalah makruh ya, karena melenyapkan muruah kita. Apalagi menjadikan pakai peci kemudian rebutan, nah itu tidak pantas sekali. Apalagi sudah jenggotnya putih, ya, kemudian apa rebutan begitu, nggak pantas sekali. Dan itu ada jahiliyah yang sekarang tampaknya sudah tidak ada mungkin. Minimal saya belum pernah nemukan Pak, di walimahan kemudian disebar makanan. Yang dulu pernah saya lihat ketika masih kecil itu ketika ada jenazah, nah, dilemparkan duit, ya kan? Nah, ditawarkan itu. Kemudian anak-anak kecil kemudian apa? Berebutan. Nah, itu adalah nuhbah kayak begitu, itu dilarang. Yang kesembilan waruku bin numuri, dan menaiki numur. Numur itu artinya macan. Maksudnya di sini adalah kulit macan. Jadi kulit macan tidak boleh kita naiki alias tidak boleh kita duduki. Kursi kita dibalut dengan bulu kulit macan, nggak boleh, karena kita tidak boleh menggunakan kulit macan sebagai baju, dan duduk itu hukumnya sama dengan memakai baju, sama hukumnya, tidak boleh. Kemudian yang ke-10 adalah walubsil khatam, dan memakai cincin, illa kecuali lidhi sultanin, bagi orang yang memiliki kekuasaan alias penguasa, karena penguasa memakai cincin untuk stempelnya. Tapi hadis ini derajatnya kata Syekh Albani dhaif. Meskipun dhaif, isi-isinya dari awal sampai akhir itu benar semua kecuali yang terakhir, Pak. Kalau yang terakhir ini tidak benar, bahwasanya kita tidak boleh memakai cincin kecuali penguasa, ini nggak benar. Karena para sahabat pun juga memakai cincin, padahal mereka bukan penguasa. Nah, sehingga dari 10 poin ini yang tidak benar cuma poin terakhir. Dari nomor 1 sampai nomor 9 semuanya isinya benar, yaitu dilarang di dalam Islam. Ada kalanya larangannya haram, ada kalanya larangannya makruh, ya, karena memang larangan ada 2 macam, ada yang haram, ada yang makruh. Berikutnya. Naha an fakki tamrati wa qasri tutubah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an fathi, dari membuka, at-tamrati kurma, wa qashri, dan mengupas, ar-rutbati rutab. Rutab itu adalah kurma yang basah. Maksud hadis ini adalah kalau kita mau makan kurma tidak usah dibuka untuk diteliti apakah sudah ada kutunya atau tidak, nggak usah, langsung aja bismillah makan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi kalau kita membuka kurma karena ragu-ragu apakah ada kutunya atau tidak, boleh nggak? Boleh, karena larangannya tidak sahih. Sama juga kalau kita mengupas mangga, maka kita meneliti ada setnya atau tidak, nggak ada masalah. Jadi mangga kita belah, jadi 2 kan, nah, supaya kelihatan apakah ini ada setnya atau tidak, nggak ada masalah. Bahkan kita temukan hadis yang sahih dalam kitab Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufattishuhu yukhrijus susa minhu. Beliau diberikan kurma, maka beliau kemudian menelitinya dan beliau mengeluarkan kutu-kutu darinya. Nah, justru itu yang sahih, Nabi meneliti kurma yang diberikan kepada beliau. Karena kurma kalau sudah lama itu biasanya muncul kutunya, ya. Demikian juga untuk hal-hal yang semisal itu, ya. Maka misalnya kita dikasih satu makanan yang kita ini ragu-ragu makanannya ini masih bagus atau sudah basi karena kok seperti baunya berubah, nah, maka kita belah, kita lihat isinya bagaimana, apakah masih bagus atau tidak, ini nggak ada masalah seperti ini. Demikian juga rutab tadi, ya, rutab itu kurma yang basah, nah, maka kita buka kulitnya supaya kita mengetahui apakah masih layak dimakan atau sudah ada setnya, seperti ini tidak masalah. Tapi seandainya tidak kita buka bagaimana? Juga boleh, Pak. Karena membuka ini tidak wajib.
Dan para ulama mengatakan hukumnya set di dalam buah itu hukumnya sama dengan buahnya. Kalau buahnya halal berarti setnya juga halal. Yang penting setnya belum keluar nih. Kalau setnya sudah keluar maka haram. Karena itu termasuk khaba'ith. Masih di dalam nih. Dan panjenengan memakannya pada waktu gelap gulita, oglangan nih. Bismillah nih. Lep rasanya enak nih. Tambah gizi. Tambah gizi. Halal itu. Proteinnya. Protein. Tabi'un itu kaidahnya. Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya mengikuti. Si set ini kan mengikuti buah. Nah, kalau buahnya halal berarti setnya juga halal. Itu yang dimaksud dengan tabi'. Tapi mungkin untuk orang-orang seperti kita nggak layak, Pak. Karena sekarang ini hidupnya sudah lumayan nyaman gitu. Orang-orang zaman dulu ya hidupnya kurang nyaman. Nah, itu makanan seperti itu masih layak untuk mereka. Wallahu a'lam. Monggo. Naha an qatlin nisa'i wa sibyani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha melarang an qatli dari membunuh an nisa'i anak-anak perempuan-perempuan wasibyani dan anak-anak kecil. Jadi dalam perang itu tidak semua orang bisa dibunuh, Pak. Yang tidak bisa dibunuh itu 5. Sudah disebutkan di sini 2. Yang pertama perempuan. Kenapa? Karena mereka tidak ada kaitannya dengan perang. Perempuan itu hanya sibuk dengan sumur, dapur, kasur, nggak pernah sibuk dengan senjata. Yang kedua anak kecil, sama juga tidak ada kaitannya dengan perang. Mereka belum paham apa itu perang, pahamnya mainan dan makan. Yang ketiga adalah orang-orang yang tua renta yang tidak bisa berkaitan dengan perang. Misalnya dia sudah tuyuk-tuyuk, disuruh perang nggak mampu dia, sudah sangat tua renta. Yang keempat adalah para rahib yang kehidupannya 24 jam itu cuma ibadah di gereja. Mereka nggak tahu menahu soal perang karena tugasnya bukan tugas masalah seperti itu. Tugasnya hanya ibadah saja, yaitu rahib tidak boleh dibunuh. Kemudian yang kelima adalah orang yang muzmin, yaitu orang yang sakit, yang menahun, yang tidak bisa apa-apa. Misalnya orang yang stroke, lumpuh, nggak bisa apa-apa. Maka 5 ini semuanya tidak boleh dibunuh karena tidak ada kaitannya dengan perang sama sekali. Istilahnya itu adalah ahlul harbi dan non ahlul harbi. Ahlul harbi itu yang bisa mengangkat senjata untuk perang. Non ahlul harbi itu adalah yang tidak bisa mengangkat senjata untuk perang. Tapi seandainya 5 orang ini mengangkat senjata, maka boleh dibunuh. Wanita tapi kokoh, Pak, mengalahkan para laki-laki, dan dia mengangkat senjata. Misalnya dia masuk di angkatan darat atau angkatan laut ya, tapi cewek angkat senjata, tembak saja nggak apa-apa. Demikian juga anak kecil, meskipun dia anak kecil belum balik, tapi dia sudah bisa merakit bom misalnya, ikut dalam perang. Nah, maka seperti ini halal untuk dibunuh. Monggo. Naha an qatli sabri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha melarang an qatli dari membunuh as-sabri dengan ditahan. Apa maksudnya? Maksudnya 2. Yang pertama adalah binatang ditahan atau diikat di satu tempat, kemudian dilempari panah sampai mati. Ini biasanya dulu dilakukan dalam rangka judi. Orang yang punya ayam, dia kemudian mengadakan lomba sama orang-orang yang suka memanah. Silahkan panah ayam saya, kalau kena sasaran maka panahnya balik kepada antum. Kalau tidak kena sasaran, panahnya jadi masuk kantong saya. Nah, seperti ini menyiksa binatang dan seperti ini judi. Nah, maka keharamannya sebab 2. Pertama karena judi, yang kedua karena mendolimi binatang. Itu qatlis sabr yang pertama. Qatlis sabr yang kedua adalah kullu man qutila bi ghairi ma'rakatin wala harbin wala khata'in. Orang yang dibunuh padahal dia tidak perang, dia tidak berbuat salah, maka itu tidak boleh. Misalnya menangkap seseorang
kemudian ditahan sampai dibunuh, maka itu adalah termasuk dilarang karena mendolimi seseorang. Kalau mau membunuh, dibunuh dengan cara yang baik, ya, penggal lehernya, jangan ditahan, kemudian diikat, kemudian dilempari panah sampai mati begitu. Itu adalah perbuatan zalim. Ada pernah kejadian 4 orang ditangkap, ini musuh nih. Lalu mereka ditahan di tiang, setelah itu dilempari dengan anak panah sampai mati. Nah, maka kemudian ketika Abu Ayyub Al-Ansari mendengar cerita itu, dia menyampaikan hadis ini. Naha an qatlis sabr. Tidak boleh kita menahan orang di tiang kemudian dipanahi sampai mati. Meskipun itu musuh, nggak boleh. Mau membunuh musuh, ya dipenggal lehernya. Karena kalau dipenggal lehernya itu langsung mati, Pak. Langsung mati. Tapi kalau dipanahi, ya, tidak langsung mati. Kalau terkena perutnya dulu, perutnya berodol, dia masih hidup, dan dia kesakitan. Kemudian dipanah lagi dadanya, masih hidup tapi tersengal-sengal, terus akhirnya matinya agak lama. Nah, itu namanya pembunuhan secara tidak manusiawi. Itu dilarang di dalam Islam. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, termasuk dalam bab membunuh musuh. Berikutnya, naha an qatli arba'in minad dawabi an-namlati wa nahlati wal hudhud wasyurati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari qatli, membunuh, arba'in, 4 minad dawabi, dari binatang melata. Apa saja? Yang pertama adalah an-namlah, semut. Yang kedua adalah an-nahlah, lebah. Yang ketiga adalah al-hudhud, burung hudhud, burung Nabi Sulaiman. Yang keempat adalah as-surat, burung surat. Kenapa 4 ini dilarang untuk dibunuh? Masing-masing 4 ini punya jasa-jasa, Pak. Namlah, semut, ini jasanya adalah dia menyelamatkan saudara-saudaranya ketika Nabi Sulaiman lewat, sehingga salah satu dari mereka mengatakan udkhulu masakinakum, ayo masuk kerong masing-masing, jangan sampai terinjak oleh kakinya Nabi Sulaiman dan para tentaranya. Nah, ini jasa, yaitu menyelamatkan sesama mereka. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semut ini. Tapi semut yang memadarati kita boleh untuk dibunuh. Kita sedang tidur, tiba-tiba semutnya menggigit, Pak, sehingga mengganggu kita, tidur kita. Nah, dibunuh nggak apa-apa. Tapi dimaafkan juga nggak apa-apa, Pak. Diambil semutnya, dibilangi, mot ojo ganggu aku sing turu, ya, ganggu liane ngono. Boleh juga. Dia punya hak hidup, kata Ustaz Ashuri. Kemudian an-nahlah, lebah. Apa jasanya? Jasanya yang mengeluarkan madu. Madu manfaatnya besar untuk kesehatan manusia. Nah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dibunuh. Burung hudhud, jasanya apa? Di masa Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dengan sebab burung hudhud, maka satu negeri Sabak semuanya masuk Islam. Nah, jasanya besar, Pak. Jadi makhluk yang tidak berakal bisa mengislamkan makhluk yang berakal. Masya Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bunuh burung hudhud. Adapun burung surat ini saya tidak mengetahui apa jasanya burung surat ini. Yang jelas dijelaskan oleh para ulama, ta'irun fawqal usfur. Surat itu adalah satu burung yang lebih gede daripada usfur. Usfur itu burung-burung kecil kayak emprit. Nisfuhu abiyat, separuh tubuhnya putih, wa nisfuhu asfat, separuhnya hitam. Dhakhmur ra'si, kepalanya gede. Nah, itu burung surat kayak bagaimana, silahkan dilihat di internet. Tulis as-surad dengan bahasa Arab. Insya Allah akan muncul gambar burung tersebut. Nanti kalau tidak muncul sesuai kehendak kita, tambahi toir. As-surat tambahi toir. Toir artinya apa? Burung. Nah, karena kadang-kadang gitu, Pak. Saya nulis sesuatu, itu ternyata yang muncul yang lain.
Misalnya ada teman saya namanya Ghazi. Ghazi artinya orang berperang kan? Nah, saya tulis Ghain Alif Zain. Yang muncul apa? Tabung gas. Nah, bukan orang yang mujahid gitu, bukan. Itu karena apa? Tabung gas itu juga bahasa Arabnya ghos, sama. Saya punya anak namanya Akyas. Akyas itu artinya orang-orang cerdas. Saya tulis di internet Akyas, yang keluar tuh kantong plastik. Karena kis itu plastik, ya, kantong plastik, Akyas itu jamaknya. Nah, itu seperti itu kadang-kadang, ya. Maka supaya tidak muncul yang tidak kita kehendaki, tambahi kata yang lain yang menentukan arti yang kita pilih. Itu untuk mencari apa? Gambarnya di internet, mudah sekali. Dan itu nggak ada masalah. Ini bukan masalah hukum, ya. Ini kita cuma pengen tahu apa sih yang dimaksud burung surot. Demikian juga burung hudhud ada di dalam internet, itu gambar-gambarnya sudah jelas semuanya. Kemudian ketika Nabi melarang untuk membunuh hewan-hewan ini, berarti hukum memakannya adalah haram. Karena sebelum kita makan, kita harus nyembelih dulu. Nah, tidak boleh membunuh, berarti nggak boleh disembelih, berarti haram. Maka ada dua yang kasusnya berbeda, tapi hukum akhirnya sama. Yang pertama adalah hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hukumnya haram dimakan. Yang kedua adalah hewan-hewan yang disuruh untuk dibunuh. Ini juga haram. Nabi menyuruh membunuh ular, kalajengking, tikus, burung elang, ya kan? Burung gagak, itu semuanya haram. Kenapa? Karena kalau halal tidak mungkin disuruh untuk dibunuh. Karena kalau kita bunuh jadinya mubadzir. Kalau memang halal ya pasti akan disuruh untuk disembelih, bukan dibunuh. Jadi ketemu tikus silahkan dikeprok kepalanya, itu diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Haram untuk dimakan dagingnya karena diperintahkan dibunuh tadi. Nah, yang ini malah sebaliknya, dilarang dibunuh dan itu menunjukkan bahwa hukumnya haram. Makan lebah nggak boleh, makan semut nggak boleh, makan burung-burung hudhud dan burung surot juga nggak boleh semuanya. Berikutnya. Naha an qatli bidda'i lidawai. Naha telah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an qatli, dari membunuh ad-difdi'i. Di situ tertulis difda atau difdi? Difda. Ya. Menurut para ulama yang lebih kuat itu difdi dengan kasroh dal. Adapun orang-orang awam mereka membacanya dengan fathah difda. Sejak kecil saya juga membacanya difda, tapi ternyata menurut ahli bahasa malah yang benar difti. Tapi artinya sama, ya, yaitu kata lidawai, untuk obat tidak boleh. Menunjukkan bahwa kata hukumnya haram. Suiki kalau bahasanya orang-orang sekarang, nah, nggak boleh itu, haram. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, haramnya kenapa? Pertama, sebagian ulama mengatakan karena dia najis. Kedua, sebagian ulama mengatakan karena dia qadharah atau dia kotor. Nah, maka karena kotornya itu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak bolehnya membunuh kata karena dia bertasbih, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena semua binatang juga bertasbih. Kambing juga bertasbih, Pak. Sapi juga bertasbih, ayam juga bertasbih. Semua bertasbih. Hanya kita tidak paham bagaimana tasbihnya. Kita mendengar suara kokok ayam. Apakah itu tasbih? Wallahu a'lam. Bisa jadi itu pas bertasbihnya, bisa jadi juga bukan, ya, karena kita tidak paham bahasa ayam. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Adapun hadis yang mengatakan naqiquhunna tasbih, bahwa suara kata itu ketika berkungkong-kungkong itu adalah tasbih, itu hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam bab ini. Ya, bisa jadi tasbih, bisa jadi tidak. Ya, kita tanya dulu kepada katanya itu, kamu lagi ngapain? Nah, kalau bisa menjawab, alhamdulillah. Nggak bisa menjawab, ya sudah, kita nggak akan paham bahasanya mereka.
Dan ini hukum larangannya adalah haram, bukan makruh. Sehingga jangan sekali-kali makan daging katak. Kata ijo, kata sawah, semua sama. Mau membedakan harus ada dalil, Pak. Oh, yang ijo halal. Nah, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya yang membedakan begitu. Semua difti, semua kata adalah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya. Naha an qatli syurat wa zizda wa namlati wal hudhud. Sama ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari 4. Nah, hanya urutannya yang berbeda. Yang pertama burung surat, yang kedua kata, yang ketiga semut, yang keempat burung hudhud. Nah, Naha an qatli khatatifi. Naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an qatli dari membunuh al-khatatif. Al-khatatif, burung-burung khatatif. Nama lainnya adalah zuwarul hindi. Nama lainnya adalah usfurul jannah. Kalau bahasa kita Indonesia apa? Bahasa kita Indonesia itu adalah kelelawar. Tapi ini hadisnya dhaif. Karena dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa dhaif? Karena mursal. Di situ enggak tulisan mursal, ada enggak? Ada ya. Hewannya diingat-ingat saja. Kalau ada kata-kata mursalan, nah itu berarti hadisnya dhaif. Karena hadis mursal itu adalah hadis yang sanadnya enggak sambung. Dari seorang tabi'i langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak berjumpa. Tapi itu kan generasi setelah sahabat nih. Nah, mestinya riwayatnya itu dari sahabat dulu, dari Nabi. Nah, kalau dia langsung meriwayatkan dari Nabi, maka tidak sambung sanadnya dan ini menyebabkan hadisnya dhaif. Kemudian hukumnya apa? Kalau menurut para ulama hukumnya haram. Ini khatatif ini. Meskipun apa hadisnya dhaif, tetapi dari sisi fikihnya atau hukumnya mereka sudah menetapkan haramnya. Nah, Naha an qatli kulli di ruhi illa ayyudiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an dari qatli, membunuh kulli, setiap dziruhin yang punya nyawa, illa kecuali ayyudhiya, kalau dia itu mengganggu. Jadi semut mengganggu, bunuh. Tapi kalau tidak mengganggu, jangan dibunuh. Hanya saja hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi maknanya bisa kita terima ya, dari sisi bahwasanya kita tidak boleh mengganggu kepada binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara hukum asalnya, karena mereka punya hak hidup. Hanya saja kalau mengganggu maka la darara wala dirara, tidak boleh berbuat madarat, sehingga setiap yang memudarati boleh kita lenyapkan. Maka segala sesuatu yang tidak ada dalilnya kita disuruh membunuh, ya hukum asalnya jangan dibunuh, Pak. Laron misalnya jangan dibunuh, ikan jangan dibunuh, kecuali kalau ada apa mau kita makan ya, maka disembelih atau dibunuh untuk dimakan. Ini sesuatu yang berbeda ya, karena manfaat. Tapi membunuh dengan sia-sia itulah yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Naha an kismati dirori. Naha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang an qismati, dari pembagian ad-dirari, yang memadarati. Contohnya apa pembagian yang memadarati? Yaitu misalnya panjenengan punya istri 2, kemudian cara membaginya tidak adil. Satunya semalam, satunya 2 malam. Kan nggak adil, Pak. Maka harus adil. Istri 2 ya baginya adil. Semalam istri pertama, semalam istri kedua. Istri pertama dikasih bulanan, istri kedua juga dikasih uang bulanan, sama. Adapun yang boleh berbeda itu adalah dalam bab cinta. Maka masalah cinta tidak wajib sama, karena itu masalah batin, bukan masalah zahir.
Apalagi contoh qismatid dirar, pembagian yang madarat. Misalnya pembagian warisan tapi tidak adil, nah itu madarat. Anak laki-laki dikasih 2 kali lipat daripada anak perempuan, itu yang adil begitu. Nah kemudian kita katakan ini anak laki-lakiku orangnya bandel, nanti kalau saya mati kasih separuh saja, nggak boleh. Meskipun dia bandel, jatah dia adalah tetap 2 daripada perempuan. Jangan malah dibalik, dia separuhnya perempuan, nggak boleh. Itu namanya memadoroti. Nah mungkin dengan sebab tingkah seperti itu malah dia tambah jadi dablek anaknya. Kalau diberikan haknya yang sempurna mungkin malah bisa berubah kondisinya. Nah, maka segala pembagian yang memadoroti ini dilarang. Dan hadis ini derajatnya dhaif karena mursal, tetapi isinya benar bahwasanya memadoroti itu adalah tidak diperbolehkan. Nah, Naha an kasbil ima'i. Naha Nabi SAW melarang an kasbi, dari hasilnya al-imai, budak-budak perempuan. Orang punya budak perempuan, kemudian budak perempuannya itu bekerja. Nah hasilnya itu haram. Loh kok bisa? Nah ini harus kita tahu Pak, sebabnya kenapa dilarang oleh Nabi. Zaman dulu banyak budak perempuan kerjanya haram. Kerjanya apa? Melacur. Kerjanya apa? Nyanyi-nyanyi. Nah itu biasanya budak-budak perempuan zaman dulu. Sehingga yang dilarang ini adalah yang dari kerjaan yang haram. Seandainya kita punya budak, pekerjaannya jahit, kemudian dia dapat upah, kemudian kita suruh dia itu membagi upahnya jadi 2, ya, separuhnya untuk dia, separuhnya untuk kita sebagai majikan. Halal tidak? Halal, karena jahit hukumnya adalah halal. Jadi intinya gini, pekerjaannya kalau haram maka hasilnya haram, pekerjaannya kalau halal hasilnya halal, pekerjaannya kalau makruh hasilnya makruh. Ini budak bekerja di pabrik rokok. Nah, hasilnya gimana itu? Nah, kalau kita berpendapat rokok haram, ya berarti haram. Kalau kita berpendapat rokok makruh, berarti juga makruh. Sesuai apa pendapat yang kita ikuti. Nah, dalam hal ini yang dilarang oleh Nabi itu adalah karena zaman dulu budak-budak bekerja sebagai pelacur, itu yang pertama, dan bekerja sebagai penyanyi, itu yang kedua. Dua-duanya ini pekerjaan yang haram. Melacur haram, menyanyi juga haram. Maka tidak boleh seorang wanita menyanyi-nyanyi di hadapan pria kemudian dibayar, itu hasilnya adalah haram. Berikutnya, Naha an kasbil hajjami. amati atau hajjami? Hajjami. Ankas bil amati nggak ada. Pembelokan. Oh sudah ngantuk pembacanya ini ya. Naha an kasbil amati hatta yu'lama min aina huwa. Naha Nabi SAW melarang an dari kasbil amati, hasilnya budak perempuan, hatta sehingga yu'lama diketahui, min aina dari mana, huwa dia hasil tadi. Nah, kenapa? Karena mereka biasanya kerjaannya haram tadi, sehingga karena biasanya pekerjaan budak wanita adalah haram zaman itu, maka kalau kita mendapatkan hasil dari budak perempuan kita, harus kita tanya, dari mana kamu dapat nih? Dalam riwayat Baihaqi dikatakan hatta yu'rafa wajhuhu, sampai diketahui dari mana arah hasil tadi. Dalam riwayat Tabarani dikatakan amalun wajibun yu'raf. Nah, dia dari pekerjaan wajib yang sudah diketahui hasilnya. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan illa ma'amilat biyadiha, kecuali hasil dari pekerjaan tangannya. Nah, misalnya mencuci piring dan sebagainya. Nahwal mighzal, seperti misalnya bekerja menenun, wan nafshi, dan bekerja membersihkan gantung, atau membersihkan kapas, merapikan kapas. Nah, maka ini adalah sebab-sebab kenapa dilarang kita untuk langsung memakan hasil dari budak, karena zaman dulu biasanya pekerjaan yang haram.
pekerjaannya halal, maka hasilnya adalah halal. Dan ternyata ini sudah 45 menit, Pak. Nah, makanya tadi pembacanya sudah kabur gitu. Yang dibaca sudah salah nih. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan bab maupun yang lain dipersilahkan.